Mereka-mereka yang lunas utang itu rata-rata bisnisnya jalan. Proses utang itu adalah proses mentransfer fokus. Orang yang punya utang tidak bisa fokus karena diteror, ditelepon, dan pagi, siang, malam, apalagi kalau banyak titik utang. Selesai hidupnya hanya dari hari ke hari adalah meladeni utang. Dia akan jadi budak utang, budak dan budaknya hutang. Dia akan jadi budak hutang, budak dan budaknya hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia kita kedatangan seseorang yang spesial. Beliau ahli IT, sekolah di luar negeri, berbisnis di luar negeri, dan terlilit utang hingga akhirnya bergabung dengan masyarakat tanpa riba. Utangnya tidak terlalu banyak, cuma 18 miliar. Dan alhamdulillah, kabar baiknya adalah tinggal 1 miliar saja. Pastinya kita ingin belajar bagaimana beliau bisa terlepas utang sampai 17 miliar. Beliau adalah Bapak Yudi. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah. Apa nih kegiatannya sekarang yang bisa... Sebelum bicara kegiatan, saya mau mengklarifikasi dulu. Apa ya? Ada Pak. Saya memang kuliah di luar negeri ya, benar. Tepatnya swasta. Baik. Kalau utang ya tinggal satu ya. Miliar, dari tadi yang 18 itu ya. tinggal 1 ya, alhamdulillah. Itu dan sebelumnya memang nggak pernah utang, pantang dan nggak pernah mau utang. Tapi faktanya gempuran tiap hari di pemikiran saya, di teman-teman pengusaha, apalagi teman-teman di TIT, Glodok. Katanya kalau nggak punya utang itu nggak pengusaha gitu ya kan. Ya, itu cerita klasik lah, akhirnya terlibatlah utang. Dan anehnya setelah itu datang pekerjaan yang 2 tahun inden jadi tidak jadi dilakukan. Jadi nanti kita akan cerita lebih detail bagaimana fakta-fakta utang itu meruntuhkan semua peradaban bisnis kita. Bukan hanya bisnis tapi macam-macam. Itu yang saya bisa bicara tentang utang yang tadi 18 lalu sisa 1. Yang sebelumnya tidak pernah mau utang. Begitu kena sekali selesai. Oke, dari tidak pernah punya utang, kemudian punya utang sampai 18 miliar. Oke, bagaimana sih, boleh diceritakan Pak Yudi, proses ketemunya dengan MTR itu bagaimana sih? Kau bisa langsung ketemu MTR? Boleh, monggo silakan. Sebetulnya nggak sengaja ya, lagi duduk-duduk di kantor, teman datang, jalan yuk, mau kemana? Ke puncak. Singkat cerita mampirlah di Sentul. Ini apaan sih kelompok manusia rame-rame kayak gini ya kan, nggak jelas. Terus mulailah 1 pembicara, 2 pembicara dan segala macam. Tiba pada saatnya waktu itu ada saya kenal namanya Ibu Ayu. Dia bercerita dengan sangat menjiwai lah apa yang dia ceritakan di situ. Nah di situ saya melihat bahwa wow, ternyata ada ya manusia seperti ini, dengan kemewahannya, dengan segala macam yang dia punya, dengan segala problemnya dia bisa mengatasi itu, lalu kemudian survive. Dan yang paling menjadi heran bagi saya adalah kok bisa ya orang berubah 360 derajat seperti itu, yang sangat alim, cadaran dan segala macam, yang menurut saya sebelumnya nggak kepikir. Pasti ada sesuatu di balik itu. Nah singkat cerita ya sudah, saya hanya mendengarkan karena kebetulan saya juga suka mendengar. Saya amatin, saya penasaran. Pasti ada sesuatu di balik itu yang membuat dia mau dan bisa berubah seperti itu. Singkat cerita, disitulah saya terlibat banyak sama komunitas MTR, cari tahu dan segala macam. Perlu jadi catatan, sepanjang hidup saya, walaupun saya suka di semua organisasi, tapi tidak ada satu organisasi pun yang mau saya masukin, yang mau saya terlibat di sana. Walaupun orang melibatkan saya sebagai ini, tapi saya tidak menganggap. Nah, baru di MTR itulah saya serius. Jadi ketika dilibatkan jadi pegiat dan segala macam, saya masih mengaku bahwa saya orang MTR. Baik, ini catatan menarik nih. Banyak orang yang mengajak untuk bergabung di organisasi dan boleh dibilang mungkin bukan tidak mau, tapi lebih baik tidak bergabung begitu ya. Tapi MTR bisa menarik hati Pak Yudi nih. Apa tuh? Karena gerakannya gerakan dakwah ya. Dan menurut saya aturan yang paling benar itu adalah aturan Tuhan. Nah ketika aturan Tuhan diterapkan pasti nggak ada salah. Kalaupun ada salah itu bias-bias tafsiran yang dibuat manusia. Sehingga itu menjadi salah. Nah
gerakan ini gerakan dakwah yang tidak memusuhi siapapun. Nah, tapi hebatnya adalah dia dimulai dari diri dia sendiri. Ketika semua orang punya masalah, semua menghindar. MTR justru mencari orang yang bermasalah lalu dibentuk menjadi orang benar dan orang baik. Utang itu hanya pintunya saja. Karena memang ketika orang punya utang itu benar-benar kalutnya minta ampun. Tidak ada obat. Sama kayak orang jatuh cinta. Kalau orang sudah jatuh cinta dia tidak ada obatnya. Profesor pun miring gitu kan. Nah, sama seperti utang itu seperti itu. Dan tampilan utang itu sama kayak orang ambeien. Jadi nggak kelihatan kalau dia sakit. Nyaman aja kelihatan. Padahal itu menderitanya setengah mati itu. Nah, dan itu hanya bisa diketahui sama orang yang punya utang. Jadi teman-teman yang nggak punya utang jangan cerita banyak deh. Anda tidak akan tahu. Tapi teman-teman yang punya utang, come here. Masya Allah. Itulah. Di dalam proses pertama kali kenal MTL tahun berapa, Mas Yudi? Itu sekitar tahun 2018 saya. 2017. Berapa lama nih proses berpikir sampai memutuskan, oke, saya gabung. Oh, oke, ini komunitas yang oke. Oh iya. Berapa nih? Dan saya apa? cukup lama. Cukup ada 3-4 pertemuan. Kebetulan saya pertama kali ikut itu namanya MHBHB. Dan saya orang paling sulit untuk menangis. Beberapa kali pertemuan saya tidak pernah menangis karena waktu di kampus pun orang nangis saya ketawa. Ngapain sih ini bikin orang nangis? Ya kan? Nggak ini banget saya menurut saya. Tapi di MHBHB itulah yang membuka pemikiran saya tentang banyak hal yang menurut saya, dan proses untuk ikut MHBHB pun itu unik. Jadi saya dalam kondisi yang prihatin lah, terpuruk dan segala macam, tapi keajaiban demi keajaiban ada di sana dan hadir. Dan anehnya itu saya belum pegang dana di hari H sampai maghrib. Tapi dari pagi saya sudah mempersiapkan semuanya. Udah mempersiapkan semuanya. Siapkan botol, siapkan bahan-bahan, siapkan duit yang kecil-kecil itu kan. Ya kalau masih kan, kalau namanya pengusaha, kalau walaupun nggak punya duit tapi 1 juta 2 juta masih punya lah gitu ya kan. Terus saya udah pede aja nyiapin. Sampai di, kalau nggak salah waktu saya nyiapin 7 juta atau 8 juta gitu ya. Pas maghrib itu baru dapat. Nah, begitu sampai maghrib baru dana itu ada. Padahal sama sekali nggak kebayang juga. Ya sudahlah, saya bilang berarti ini memang jalan yang bagus kali ya. Ya sudah saya ikutin. Nah, di situ saya 3 hari pertama belum nangis, hari kedua menangis, hari ketiga saya menangis ketika makan silet kan. Saya nggak percaya kalau saya bisa makan silet. Itu tidak ada magic-magicnya sama sekali karena saya paling anti magic juga. Nggak nganggap saya magic itu. Gitu. Alhamdulillah. Saya minum dulu ya. Silakan. Pak Yudi, ini kan bukan soal yang gampang nih, menjelaskan utang 18 miliar. Sekarang tinggal 1 miliar. Kiat-kiat apa sih Pak Yudi yang bisa di-sharing kepada teman-teman? Apakah mungkin sholat tahajudnya atau bagaimana Pak Yudi? Boleh. Secara sederhana, saya meneliti teman-teman, sebetulnya basic saya adalah peneliti. Meneliti teman-teman yang suka dan selesai utang itu secara general itu ada 3 hal. Pertama, dia dapat unlogic. Kita sebut unlogic itu mungkin kalau bahasa di luar MTR itu adalah sesuatu yang tidak masuk di akal. Benar-benar karunia Allah. Tapi kan persoalannya untuk dapat sesuatu yang tidak masuk di akal itu harus pakai akal juga. Apakah sholat kita sudah beres? Apakah taubat kita udah benar? Apakah usaha kita sudah maksimal? Nah, kalau itu belum dilakukan lalu mau dapat unlogic, kayaknya mimpi. Jadi teman-teman yang mau dapat unlogic nih, nggak sholat, nggak taubat, tapi mau utangnya lunas, mendingan ke laut aja udah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka yang lunas utang itu rata-rata bisnisnya jalan. Proses utang itu adalah proses mentransfer fokus. Orang yang punya utang tidak bisa fokus karena diteror, ditelepon, dan pagi, siang, malam, apalagi kalau banyak titik utang. Selesai hidupnya hanya dari hari ke hari adalah meladeni utang. Dia akan jadi budak hutang, budak dan budaknya hutang. Maksudnya itu budak pekerja hutang dan pekerja riba. Terus saja begitu berhari-hari sehingga bisnis tidak akan jalan. Bisnis tidak jalan, pemasukan nggak ada, gimana mau ngelunasin utang? Nggak akan pernah bisa. Nah, jadi mereka yang bisa bisnisnya jalan adalah bisa yang mengalihkan fokus. Nah, proses untuk mengalihkan fokus itu nggak mudah. Itu butuh komunitas dan nggak bisa sendiri dan tidak bisa satu tutor. Jadi pengalamannya, kenapa harus MTR? Kenapa tidak bisa satu orang yang menyelesaikannya? Jadi dia butuh banyak teman. Si A, si B, artisnya itulah yang dirangkum. Betul. Jadi satu ahli di finansial, satu ahli di marketing, satu ahli di ini, dia butuh teman yang seide. Iya, di MTR itu komplit. Dan basicnya sama. Basicnya benar-benar pengusaha sebahagian besar ya. Dan tidak pengusaha juga ada. Jadi cukup imbang gitu loh.
cukup Makanya imbang memang pemikirannya. di MTR tidak bisa belajar secara online. Nggak bisa. WhatsAppan, Betul. main YouTube nggak bisa. Betul. Tatap muka. Online di MTR itu hanya sebatas pelengkap sederhana, pelengkap komunikasi. Tentu di pertemuan real itulah nanti yang menurut saya hampir 90% penyelesaian itu adanya di real. Karena susah ya kita mendapat getaran, mendapat rasa, mendapat sentuhan itu di online itu nggak mungkin bisa gitu loh. Dan teks itu kan hanya 7%, maksimumnya hanya 33% multimedia. Itu udah dengan ada video dan lain. Tapi pertemuan langsung, nah itu bisa mengeluarkan banyak hal, ada multidimensi yang masuk. Pak Yudi tadi baru nomor 2, nomor 3-nya apa Pak Yudi? Nah, ini juga poin penting juga ya. Karena beberapa teman itu, dia sudah nggak mau sholat, nggak mau taubat. Tidak mungkin kesempatan ada untuk unlogic. Terus dia tidak bisa fokus, karena memang karakternya jelek. Tidak bisa berpikir positif dan lain-lain, panikan, macam-macam lah. Dan itu kan butuh merubah karakter itu nggak sehari 2 hari. Ya kan? Dan butuh sampel biasanya. Apalagi kalau orang awam butuh sampel. Kalau teman gue baik, gue ikut baik. Tapi kalau teman gue kayak gini, dia begitu sehat. Jadi hanya melihat yang terindra, dia belum bisa melihat yang tidak terindra. Itu panjang lagi ceritanya. Tapi yang jelas, ya itu 2 itu. Nah, yang ketiga, yang cukup krusial juga adalah bahwa dia harus berani melepaskan kemelekatan. Semua orang bilang, gampang, jual, laku. Jadi ketika ada lelang, biasanya prosesi. Saya sebut prosesi kenapa? Karena itu memang didesain dan dirancang untuk menjadi menakutkan, semacam horor. Epic banget dibuatnya. Seminggu sebelumnya, sebulan sebelumnya, Anda dikirim surat, Anda ditelepon dari pagi di jam-jam yang paling tegang. Sehingga epic itu mengangkat Anda pada satu titik terpojok. Tekanannya itu nggak mungkin, makanya jangan salah kalau orang pada lompat dari apartemen. Polisi pada nembakin kepalanya. Polisi nggak kuat, karena ini bukan persoalan uang, bukan persoalan kekuatan, bukan persoalan Anda laki atau bukan, persoalan mental. Ini boleh cerita juga, kan memang kalau yang pernah saya dapat informasinya, Pak Yudi pernah berproses, tadi ada proses ya dengan persidangan. Sampai berapa bulan itu, Pak? Gini, saya sebetulnya waktu menuntut itu, saya bukan basic hukum, basic saya IT. Dan menangani hukum. Iya, dan harus menangani hukum. Nah, tanpa pengacara. Betul, tanpa pengacara. Karena salah satu aturan dasar kita adalah tanpa pengacara. Dan ketika saya analisa, ini penting dan bagus. Selama ini kita kan bosi lah ya. Segala sesuatu ada yang urus, ada yang atur. Nah, ini kita sendiri yang harus turun. Dan itu pembelajaran yang paling real kan. Nah, di MTA itu kan mengajarkan seperti itu. Oke lah, saya harus terlibat. Malam itu saya browsing ke internet, cari bagaimana cara membuat gugatan. Ya, karena saya IT ya mudah saja bagi saya nyari resource ya kan. Ternyata ujung-ujung dari sebuah tuntutan itu sama. Perbuatan melawan hukum, itu yang paling sederhana. Judul yang kita mau buat. Ya sudah, saya ngetek, saya ngetik dan segala macam sampai jadi. Sebenarnya tuntutan itu adalah respon dari kegelisahan saya juga, respon dari ketakutan saya juga, respon macam-macam lah. Sampai saya turun. Singkat cerita, setelah saya turun dan mengadakan sidang, di situ baru saya sadar. Ternyata, sidang itu begini doang ya, membosankan. Mungkin orang-orang hukum paham ya di sini. Hanya datang semacam kayak ngisi PR pulang, ngisi PR pulang, ngisi PR pulang. Tidak ada tantangan sama sekali. Apalagi ini masalahnya perdata. Tapi yang menariknya, saya jadi paham seluk-beluk perundang-undangan dan sidang. Jadi kalau ada bicara sidang, saya ketawa sekarang. Sidang, apa yang sulit dari sidang? Apalagi perdata. Makanya ketika teman-teman ditakut-takutin sama debt collector akan dibawa ke sidang dan segala macam, nah itu benar-benar mental yang paling nol karena belum terisi sama sekali. Karena kan berita-berita tentang lelang, pendobrakan rumah, pengusiran dan segala macam itu kan sengaja digembar-gemborkan supaya orang semakin ketakutan. Film-film setan, film horor itu juga sengaja bagian daripada teror mental orang sehingga orang mempunyai rasa ketakutannya bukan pada Allah, tapi ketakutannya pada manusia, pada barang-barang yang menurut saya tetek bengkak begitu. Nah, itulah yang pada akhirnya yang membuat saya bahwa semua orang sebenarnya harus mengikuti sidang. Dan sidang itu biasa-biasa saja. Dan waktu saya naik sidang, yang saya pikirkan di kepala itu adalah saya nggak ada urusan sama menang dan kalah. Karena belajar itu bukan mendapatkan hasil, tapi mengalami proses. Nah, di sidang itulah kita mengalami proses. Dan proses kan tidak akan berhenti sampai kita nanti mati. Jadi, biasa-biasa aja. Kalau orang bilang sidang begini-begini ya saya ketawa aja. Karena kita juga ngalamin kan. Jadi, saya punya
punya apa namanya, punya pengalaman lah dengan sidang yang menurut saya tidak sedasar yang di TV-TV, tidak seperti film India. Pengalaman yang sangat luar biasa berhubungan dengan persidangan ya Pak ya, yang khususnya tadi proses tadi ya, proses itu yang membuat kita menjadi lebih dewasa. Ada hikmah di situ. Ada nggak sih cerita yang berkaitan dengan mungkin kehidupan Pak Yudi yang berkaitan dengan utang riba gitu ya? Kan banyak tuh, ada teman-teman MTR, ada yang sempat mau jual ginjal, ada yang mau mau keluar kota, itu dia ketika naik mobil dia naiknya di bagasi agar nggak kelihatan orang. Ada nggak Pak sampai segitunya? Karena hidup itu adalah proses by proses. Kalau kita mulai dari sidang tadi, saya juga lucu sih. Sidang itu ada sekitar 6 bulan apa 8 bulan ya. Jadi setiap minggu tuh sidang. Kecuali ada waktu jeda, nanti ditunda. Jadi minggu berikutnya. Apakah kena hari libur atau kena ini. Di dalam proses sidang itu saya nemuin banyak manusia. Terakhir saya malah menemukan yang sudah 25 tahun menikah. Dicerita sama saya orang Kristen. Punya pabrik, suaminya juga punya pabrik, dia mau bercerai. Dan saya juga nggak tahu kenapa dekat saya gitu loh, dan harus bercerita. Jadi kejadian demi kejadian banyak. Yang sebelumnya lagi ada yang orang bunuh-bunuhan. Kan sebelum sidang itu kita ngikutin sidang orang dulu kan. Kalau jadwal kita jam 10 atau jam 12. Nah pagi itu kan banyak tuh yang sidang, kita duduk di sana. Jadi saya jadi terbiasa menikmati proses sidang karena ada cerita orang lain, dan menurut saya gila ya, banyak banget cerita di dunia ini ya, bukan hanya cerita saya gitu loh. Jadi saya nganggapnya ya udahlah, biasa-biasa aja. Jadi kalau mau narik cerita apa yang saya jalani selama utang dan segala macam, menurut saya semua cerita jadi menarik ya. Ini kalau kita ngobrol 1 hari pun tidak cukup Pak Yudi, karena saya juga nggak banyak terasa dapat insight yang sangat luar biasa dari Pak Yudi. Pak, terakhir nih Pak, kasih dong pesan atau apapun yang mau disampaikan untuk para pelaku utang. Silakan Pak Yudi. Gini, teman-teman yang punya utang itu pasti langsung bermasalah dengan teknis yang ada di kepalanya mereka. Persoalan utang bukan persoalan teknis, tapi tenang saja. Cari saja, kalau Anda niat, cari aja teman-teman seluruh Indonesia yang tergabung dalam MTR, temuin mereka. Itu langkah konkret untuk syarat awal ketika Anda panik di telepon, ketika Anda stres dijaga di rumah. Jangan sampai lompat dari jendela, jangan sampai gantung diri di tiang gantungan. Karena apa? Temuin saja warga MTR yang terdekat, karena itu yang paling konkret. Semuanya menghindar ke Anda. Saya yakin semuanya menghindar. Tapi warga MTR tidak pernah menghindar orang yang punya utang. Datangin saja. Kalau sulit, kalau susah, itulah prosesnya. Temuin aja, mereka nggak lari kok, nggak kemana-mana. Temuin aja, paling banyak 2-3 kali diketemuin, Anda akan ketemu nanti solusinya seperti apa. Itu secara simpelnya. Nah, setelah ketemu di situ nanti baru lebih jauh lagi, karena ini tidak selesai dalam semalam. Penyelesaian ini yang sudah Anda bertahun-tahun ngutang, udah bulukan ya utang, tiba-tiba mau disekali siram aja bersih, no way. Tapi ingat, hari ini bisa sembuh, bisa. Karena kita punya konstan, karena kita pelaku, pemain sekaligus pelatih. Nah, jadi paham dengan utang itu seperti apa. Banyak kok, tinggal cari aja di YouTube, cari di Facebook, kontak saja teman-teman MTR. Caranya gimana? Ya cari sendirilah. Mau usaha nggak, mau selesai nggak utangnya. Kalau untuk usaha itu aja Anda nggak mau, ya berarti nggak niat. Jadi saran saya itu saja, Anda ada hari ini ada masalah dengan utang, temuin MTR terdekat di kota Anda. Alhamdulillah, ini suatu kebahagiaan, kebanggaan bisa ngobrol langsung dengan pakar yang sudah menyelesaikan utang 18 miliar, tinggal 1 miliar. Kita doakan bersama, semoga sisanya cepat selesai ya Pak Yudi ya. Insya Allah tahun ini. Alhamdulillah, amin. Bagi teman-teman sekalian juga yang mau, beliau ini bisnisnya adalah IT Pak. Ya, kalau teman-teman ada proses atau kerjaan terkenaan dengan IT, bisa langsung hubungi dengan beliau. Nomornya nanti ada di bawah gitu. Ada mau develop apapun aplikasi, beliau jagonya, ahlinya. Nanti bisa langsung atau bisa mampir ke tempatnya beliau, ada di Tangerang. Beliau menjadi pegiat masyarakatan Pariba di daerah Tangerang. Betul Pak Yudi ya? Terima kasih banyak waktunya. Ini sudah sudah mau berbagi, sudah mau sharing dengan kita semua. Bagi teman-teman sekalian, berharap ini adalah suatu hal yang bermanfaat. Monggo silahkan share video ini, subscribe juga, kemudian komen juga, kemudian silahkan bisa
lihat-lihat kegiatan-kegiatan masyarakat Tanpa Riba di YouTube-nya, di Instagram-nya, dan di media sosialnya. Terima kasih Pak Yudi sekali lagi. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.